Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arjun Fadrianto beserta teman kelompok saya yang bernama Renaldi, Sinta, Indriani, dan Nadra Humairah Nasri. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip Bagi Hasil, Mudharabah Masyarakat, dan Skema atau Alur Transaksi. Langsung saja, prinsip-prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk return atau perolehan aktivitas usaha dari kontrak investasi dari waktu ke waktu. Tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudorib dan saibul mal. Dalam hukum Islam, penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta menghindari prinsip al-iktinas, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur atau tidak digunakan untuk transaksi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Kira itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi akan membacakan tentang metode bagi hasil. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama bagi untung atau profit sharing. Bagi untung adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana, bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek antara pengurangan total cost terhadap total revenue. Yang kedua, bagi hasil atau revenue sharing. Bagi hasil atau revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, rukunnya itu pihak yang merakat, terdiri dari pemilik modal, sahibul mal, pengelola modal atau mudharib. Yang kedua, objek mudharabah. Yang pertama, modal. Modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan, tidak boleh berupa hutang. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul.
Pelafalan dalam ijab dan kabul harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan. Yang keempat, nisbah keuntungan. Terima kasih. Syarat dan jenis mudharabah. Yang pertama, syarat mudharabah. Pihak yang bertekad kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah. Objek yang diakadkan yang pertama harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas. Kedua, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya. Ketiga, nisbah atau porsi pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya. Kedua, jenis-jenis mudharabah. Mudharabah muthalaq adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana. Mudharib dalam pengelolaan investasinya. Ketentuannya mudharabah muthalaq adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, atau mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Kedua, mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Pengertian musyarakah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, musyarakah atau syirkah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak kontribusi dalam pembiayaan dana dengan kesepakatan yang telah ditentukan bahwa keuntungan serta risiko yang ada akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Investasi musyarakah biasanya terbentuk kas, setara kas, ataupun aset non-kas. Terdapat dua macam jenis musyarakah, yaitu yang pertama, musyarakah akad dan musyarakah kepemilikan. 1. Musyarakah akad biasanya terjadi dengan cara kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memang bersepakatan untuk memberikan modal musyarakah. Biasanya, pihak-pihak yang terkait sepakat dalam membagi keuntungan serta kerugian yang ada. Musyarakah akad terdapat beberapa jenis, yaitu mufawaddah, a'mal, wujuh, iqnan, serta mudharabah. Mufawaddah merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih. A'mal merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan dua orang dengan profesi sama untuk menerima pekerjaan serta membagi keuntungan bersama. Wujuh merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan reputasi serta prestasi baik dalam bidang bisnis. Iqnan merupakan kontrak yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Kedua, musyarakah kepemilikan. Jenis musyarakah ini biasanya terjadi karena adanya warisan ataupun kondisi yang mengakibatkan kepemilikan aset terdiri dari dua atau lebih pihak. Dalam jenis musyarakah ini, kepemilikan aset dapat dua orang ataupun lebih, berbagi pada aset yang nyata serta berbagi keuntungan yang dapat dari aset tersebut. Pengakuan keuntungan dan kerugian musyarakah. Keuntungan dari pembiayaan masyarakat akan diakui dengan besar bagian bank yang disesuaikan dengan nisbah yang sudah disepakati bersama. Sedangkan pada kerugian dari pembiayaan akan diakui secara profesional yang disesuaikan dengan kontribusi modal yang diberikan. Bila pembiayaan masyarakat permanen lewat dari satu periode laporan, maka keuntungan dalam suatu periode yang diakui akan disesuaikan dengan nisbah yang sudah disepakati. Sedangkan kerugian yang akan diakui dalam satu periode akan mengurangi pembiayaan masyarakat. Mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Yang pertama, pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil.
dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan. Yang kedua, saldo dan pihak ketiga yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Yang ketiga, pembiayaan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya. Yang keempat, investasi pada surat berharga atau penempatan pada bank lain. Yang kelima, penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana. Apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun, dan lainnya. Yang keenam, penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga. Dan untuk alur transaksi mudharabah bank syariah, yang pertama, negosiasi dan akad mudharabah. Yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, membagi hasil usaha, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Yang keempat, menerima porsi laba. Yang kelima, menerima kembalian modal. Dan untuk nasabah mudharib, yaitu menerima porsi laba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.